Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Ferdi Nauliandi Pane. Nomor Taruna 2002121. Kelas MTJ 17, Kampus BP2T di Pempawah, kelompok 1. Izin menyampaikan hasil dari kelompok kami, kelompok 1, yang membahas tentang NPV, Net Present Value. Sebelum masuk dalam materi, saya selaku pembicara ingin memperkenalkan anggota-anggota yang telah ikut serta dalam membuat PowerPoint ini. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai Ferdi Nauliandi Pane, yang kedua Riano Fandri, yang ketiga Anak Agung Gede Bagus Diptayana, yang keempat Sylvia Anggelika Putri, yang kelima Muhammad Baihaqi, yang keenam Komang RNA Kusuma Jaya. Langsung saja masuk ke dalam poin-poin materi. Yang pertama yaitu pengertian dan pendapat para ahli tentang NPV, Net Present Value. Yang kedua tujuan NPV. Yang ketiga kelebihan dan kekurangan NPV. Yang keempat contoh soal dan penyelesaiannya, sebanyak 2 soal. Yang pertama yaitu pengertian dan pendapat para ahli. Pengertian NPV. NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskonto dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. NPV tidak hanya dalam pengertian umum, tetapi juga NPV dapat dibuat pengertiannya atau menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dina A, NPV Net Present Value merupakan nilai dari proyek yang bersangkutan yang diperoleh berdasarkan selisih antara cost flow yang dihasilkan terhadap investasi yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu menurut Freddy Rangkuti, NPV merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui profitabilitas investasi yang kita tanamkan. Menurut R. Agus Sartono menyatakan bahwa Net Present Value atau NPV adalah selisih antara present value aliran kas bersih, atau sering disebut juga dengan proses dengan present value investasi. Poin yang kedua yaitu tujuan dari NPV ini. Tujuan dari NPV ini adalah untuk suatu bisnis. Fungsi utama dari Net Present Value ini adalah guna mengukur kemampuan serta peluang pada suatu perusahaan dalam hal menjalankan investasinya sampai beberapa tahun ke depan, yaitu saat nilai mata uang sudah berubah dan memberikan dampak arus kas perusahaannya. Dan juga ada tujuan lain dari NPV, yaitu guna mengukur kemampuan peluang pada suatu perusahaan dalam hal menjalankan investasinya sampai beberapa tahun ke depan
ke depan, sehingga nantinya net present value akan bisa dimanfaatkan perusahaan untuk memprediksi investasi yang sedang dijalankan di masa depan. Yang poin yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan. Setiap hal, setiap benda, setiap ada apa yang ada di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk dalam analisis kelayakan investasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari NPC. Kelebihannya yaitu memberikan sumbangan atas nilai waktu uang yang menjadikannya pendekatan yang lebih baik daripada teknik penilaian investasi yang tidak mendiskontokan arus kas masa depan seperti periode pengembalian dan tingkat pengembalian akuntansi. Dan setelah kelebihan pasti ada kekurangan, yaitu kekurangan dari NPV adalah estimasi atau prediksinya. Hal ini menyebabkan NPV sensitif terhadap perubahan estimasi untuk arus kas masa depan, nilai sisa dan biaya modal. Apabila faktor pembentuk NPV berubah, maka nilai akhir NPV juga akan berubah. Nah, poin yang keempat yaitu contoh dan penyelesaiannya. Di sini dalam PowerPoint yang kami buat terdapat 2 soal dalam penerapan NPV di dunia nyata atau di lingkungan sehari-hari dalam berinvestasi. Soal yang pertama yaitu 1. Agar pendapatan perusahaan dapat meningkat, maka perusahaan transportasi ABC berniat untuk melakukan penambahan armada baru. Arus kas diperhitungkan akan masuk sekitar 60 juta setiap tahun sepanjang 5 tahun. Harga armada yang akan dibeli dengan cara pinjaman dengan suku bunga 11% tiap tahunnya adalah sebesar 120 juta. Berdasarkan data di atas, penanaman modal berupa pembelian armada dapat dilaksanakan. Jadi di sini untuk menyelesaikan masalah ini kita harus menggunakan NPV atau net present value, yang dimana rumusnya adalah sebagai berikut. Rumus dari net present value ini yaitu C1 per 1 ditambah R ditambah C2 per dalam kurung 1 ditambah R dikali dengan 2 ditambah C3 per 1 tambah R kali 3 ditambah C4 per 1 tambah R dikali 4 ditambah CT per 1 tambah R dikali T dikurang dengan C0. CT itu merupakan arus kas diperhitungkan akan masuk sekitar 60 juta setiap tahun sepanjang 5 tahun. Itu merupakan CT-nya. Jadi setiap tahun itu 60 juta dalam kurun 5 tahun. Yang kedua yaitu C0. C0 itu adalah suku bunga 11% tiap tahunnya adalah sebesar 21 juta. Jadi merupakan suku bunga 11% tiap tahunnya. Dan
uangnya 120 juta. Jadi dalam penyelesaian masalah ini kita harus memasukkan angka-angkanya mulai dari C1, C2, C3, C4, C5 atau CT ke dalam rumus. CT itu dapat diubah menjadi C1, menjadi C2, menjadi C3, menjadi C4, dan menjadi CT, sehingga C1, C2, C3, dan C4 serta CT-nya itu diubah menjadi 60. Sedangkan yang dalam rumus jika ada R itu merupakan persentasenya, maka untuk mengaplikasikan ke dalam rumusnya 11% itu harus diubah ke dalam bentuk desimal atau bentuk angka biasa untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi jika angka-angkanya sudah dimasukkan, maka akan menjadi 60 per 1 tambah 0,11 ditambah 60 per 1 tambah 0,11 kali 2 yang ditambah 60 per 1 ditambah 0,11 kali 3 ditambah 60 per 1 tambah 0,11 kali 4 dan tambah 60 per 1 tambah 0,11 dikali 5. Dan untuk CO itu adalah 120 juta yang merupakan suku bunganya. Maka jika mereka sudah dijumlah dan dihasilkan, yang di dalam kurung telah dihasilkan dan dijumlahkan, maka akan mendapat 54,05 ditambah 48,69 ditambah 43,89 ditambah 39,52 ditambah 35,60 serta dikurangkan dengan CO-nya C0 yaitu 120 juta. Maka 221,73 dikurang dengan C0-nya yaitu 120 juta dan akan mendapatkan hasil 101,73. Jadi nilai NPV atas tindakan penanaman modal tersebut adalah sebesar 101,73 juta. Setelah kita menyelesaikan soal pertama, maka kita akan lanjut atau beralih ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini tidak beda jauh dengan soal nomor pertama. Mari kita baca sama-sama soal nomor 2. Soal nomor 2, manajemen perusahaan ADC ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produknya. Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah 150 juta dengan suku bunga 12% per tahun. Arus kas yang diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, maka apakah rencana investasi pembelian mesin produk ini dapat dilanjutkan? Nah, maka dengan kita telah membaca soal nomor 2, kita akan dapat mengerti jika soal nomor 1 telah dikerjakan atau sudah paham. Soal nomor 1 dan nomor 2 itu tidak jauh beda, cuman kata-katanya yang dirombak kembali sehingga mereka ada sedikit perbedaan dalam bahasanya, tapi dengan rumus tidak ada bedanya sama sekali. Mari kita membahas untuk soal nomor 2. Keterangannya CT itu 50 juta yang merupakan arus kas yang masuk
itu merupakan CT. Yang kedua yaitu C0. C0 itu merupakan suku bunga dari presentasinya sebesar 12%, sebesar 150 C0 nya 150 juta, dan R nya itu presentasi suku bunganya sebesar 12% yang diubah ke dalam bentuk desimal yaitu 0,12 atau diubah menjadi bentuk angka, bukan presentasi. Jadi rumus yang digunakan dalam soal nomor 2 ini sama seperti nomor 1, cuman angkanya yang berbeda dari soal nomor 1, yang dimana CT itu 50 juta. Jadi yang CT ini C1, C2, C3, C4 dan CT ini dapat diubah menjadi 50 juta, serta yang R itu dapat diaplikasikan ke dalam rumus dalam bentuk desimal, bukan dalam bentuk persen. Jika teman-teman atau pendengar menemukan presentasi yang masih dalam bentuk persen tanpa belum diubah menjadi angka desimal, maka harus diubah dulu ke angka desimal baru bisa diaplikasikan ke dalam rumus. Untuk C1, C2, C3, C4 dan CT itu diubah menjadi 50 juta, sedangkan yang R-nya itu diubah menjadi 0 setiap R di dalam rumus itu diubah menjadi 0,12. Dan jika mereka sudah dijumlahkan, dibagi dan dikalikan, maka akan mendapatkan hasil 44,64 ditambah 39,86 ditambah 35,59 ditambah 31,78 ditambah 28,37 dikurang. Setelah dijumlahkan mereka berlima, maka akan dikurangkan 150. Jumlah dari 5 hasil dalam rumus itu menghasilkan 180,24 dikurang dengan C0 yang terdapat angka 150 yang sehingga menghasilkan 30,24. Jadi nilai NPV-nya adalah 30,24 juta. Jadi dalam rumus nomor soal 1 dan nomor soal 2 itu sangat sederhana. Hanya saja kita harus bisa memilah-milah soal, mencari keterangannya, mencari diketahuinya apa yang harus dicari, dan juga harus mengerti dalam penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Untuk orang yang mengerti pembagian, perkalian, dan penjumlahan, maka mereka akan kemudahan atau tidak merasakan kesulitan dalam mengerjakan soal ini. Jadi penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan itu hal simple, tapi untuk beberapa orang masih bingung untuk menjumlahkan, mengalikan, membagikan, dan mengurangi. Itu mereka masih ragu dan mungkin belum tahu. Jadi kuncinya dalam menyelesaikan soal 1 dan 2 ini harus bisa memilah-milah soal, harus bisa mencari diketahuinya, mencari keterangannya, dan paham akan rumus yang diberikan dalam
PowerPoint ini atau dalam rumus NPV, Net Present Value ini. Jadi sekian dari kelompok 1 yang membahas Net Present Value atau NPV. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan bermanfaat untuk orang banyak, sehingga dapat digunakan dalam sehari-hari dan dapat digunakan untuk menganalisis kelayakan untuk berinvestasi di kemudian hari. Sekian dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kalau ada kesalahan kata ataupun perkataan saya salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.